Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham Astra International yang hari ini terkoreksi dan juga terkena gocekan. Padahal for the big banks dan Astra International ini masih diborong guys ya. Dan juga kita akan menganalisa pergerakan arah market. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. IHSG hari ini mengalami kenaikan kembali ya, 0,27% di level 7.554. Ya, meskipun hari ini untuk value transaction-nya tidak setinggi kemarin ya. Kemarin mencapai 19 triliun, hari ini hanya di angka 14 triliunan saja. Tapi hari ini investor asing masuk cukup besar guys ya, 1,72 triliun. Ya, jadi untuk buying valuation-nya 4,74 triliun dan selling valuation-nya 3 triliunan guys. Jadi asing hari ini banyak masuk ya di IHSG. Dan juga kita akan bahas terkait BI rate ya, yang pada bulan Agustus ini BI rate masih ditahan di level 6,25%. Jadi belum ada rencana guys ya di bulan ini akan pangkas suku bunga, karena kemungkinan besar Bank Indonesia ini akan pangkas suku bunga setelah The Fed memangkas suku bunga terlebih dahulu. Ya, jadi kemungkinan Bank Indonesia tidak akan melampaui ya guys ya, atau tidak akan mendahului The Fed seperti itu. Dan juga membuka peluang pangkas BI rate pada kuartal 4 2024 ini. Alasannya agar rupiah kita itu masih bisa kuat ya guys ya melawan dolar. Seperti itu ya sebenarnya. Oke guys, jadi hari ini inflow dari investor asing di IHSG sebenarnya sangat menarik guys ya. Domestic sellingnya cukup besar ya, jadi asingnya memang masuk ya di IHSG, dan juga ini sebenarnya pertanda yang sangat bagus ya untuk rally IHSG dan juga saham-saham yang memang kita lihat kenaikannya belum signifikan. Jadi meskipun IHSG-nya sudah all time high, tapi tidak semua saham bagus ya, tidak semua saham yang memiliki fundamental yang bagus itu naik tinggi. Ada beberapa saham big caps yang sudah kita bahas juga guys ya, beberapa video sebelumnya, itu malah masih ada kesempatan yang bagus. Upside-nya masih sangat tinggi, dimana kita bisa masuk ya, beli di harga bawah, dan nanti ketika harga sahamnya naik kita bisa cuan puluhan persen. Saya cukup yakin ya bahwa pada bulan Agustus September ini market akan rally ya, tapi karena BI hari ini menahan suku bunganya, maka ada kemungkinan besok terkoreksi. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, meskipun memang besok akan ada koreksi ya, besok kan hari Kamis, lalu ada hari Jumat guys ya, tanggal 22 dan juga 23. Jika memang marketnya besok terkoreksi ya, maka teman-teman manfaatkan hal tersebut, manfaatkan koreksinya untuk membeli saham yang teman-teman incar. Dan kita melihat memang investor asing ini masih memborong saham Astra International dan 4 bank raksasa guys ya. Dilansir dari okezone.com ya, atau IDX channel. Dan kita pun sebenarnya bisa memvalidasi hal ini guys ya dari money flow, yang money flow ini tidak akan bisa diotak-atik oleh bandar guys. Jadi kalau misalkan bandarnya beli 10 triliun ya yang dicatat akan 10 triliun. Kalau misalkan bandarnya jual 10 miliar ya yang tercatat adalah 10 miliar seperti itu ya. Jadi money flow adalah satu hal yang saya temukan itu tidak akan bisa dimanipulasi ya guys ya oleh siapapun ya, kecuali aplikasinya error gitu ya. Kalau aplikasinya error ya mungkin saja angkanya berbeda ya. Tapi kan kita punya banyak sekuritas, kita punya IDX juga ya, jadi angka tersebut tidak akan bisa dimanipulasi seperti itu. Jadi untuk stock heatmap pada hari ini guys ya, BBRI mengalami kenaikan yang sangat signifikan 3,03% setelah kemarin terkena gocekan ya. Memang kemarin itu juga ada kenaikan, tapi gocekannya itu bisa terlihat dari money flow-nya gitu guys ya. Jadi ada gocekan di harga saham, ada gocekan bandar di money flow. Nah, ini teman-teman harus paham nih agar tidak gampang menjudge sebuah saham gitu guys ya, agar kita juga harus memvalidasi dan mengkonfirmasi lagi di beberapa hari selanjutnya apakah memang ini benar-benar ada distribusi atau hanya gocekan saja. Dan bukan hanya BBRI ya yang hari ini naik, ada beberapa saham big caps yang juga naik ya, seperti Bank Mandiri hari ini naik 0,69%. Lalu kita lihat ada saham BNGA yang hari ini naik juga 3% ya, meskipun ini adalah bank second liner. BRIS hari ini masih naik 1,52%, sedangkan BBCA close di harga yang sama, dan BBNI hari ini terkoreksi 0,46%. Jadi meskipun BBNI hari ini terkoreksi, tapi masih diborong asing seperti itu. Lalu kita lihat juga saham brand hari ini naik 1%, Tepia Aman masih minus guys ya, Bayan Resource juga masih minus. Sedangkan hari ini yang naik tinggi adalah Pani ya, Pani naik 8,26% setelah rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Sedangkan untuk saham Telkom masih terkoreksi 0,34%, dan Astra International hari ini juga terkoreksi ya 0,98%.
Nah, jadi di video ini kita akan fokus ya membahas bagaimana sih strategi investor besar ya atau bandar gitu ya, strategi bandar agar teman-teman investor retail ini mau membuang sahamnya, mau take profit sahamnya dan kasih barang itu ke bandar asing gitu guys ya. Di sini kita akan bahas. Nah, kalau misalkan dari transaksi hari ini ya, memang investor asing ya secara foreign flow itu masih memborong saham-saham big caps seperti BBRI, BBCA, Bank Mandiri, Astra International, INDF, dan juga BBNI. Lalu ada saham PANI yang hari ini juga inflow-nya sangat besar guys ya. UNTR, Adro juga masih oke meskipun terkoreksi. Lalu kita lihat ya, banyak juga saham lain yang ternyata diakumulasi oleh investor asing. Selanjutnya, ada saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Ada saham Goto, Mapi, Incopegas, SMGR, dan juga Unilever. Lalu ada TSPC, Akra, MBMA, Visi Brand, dan lain-lain guys. BBTN juga hari ini terkena outflow guys ya, minus 1%-an. Auto juga hari ini minus 1,8%. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya saham bagus yang didistribusi asing dan harga sahamnya berpotensi akan turun dulu gitu ya. Kita berharap sih akan menjadi area higher low ya agar kita bisa beli di harga yang lebih murah lagi. Seperti itu guys. Oke guys. Jadi untuk Astra International guys ya, teman-teman sudah paham lah ya bagaimana secara fundamental Astra International ini sangat bagus. Labanya juga dinilai resilience ya pada kuartal 2 2024 secara kuartalan naik dari 7,4 triliun menjadi 8,3 triliun meskipun secara year on year ada penurunan dari 8,7 triliun menjadi 8,3 triliunan. Tapi memang ini masih dinilai sangat resilience atau mampu bertahan guys ya laba dari Astra International dan tidak anjlok parah seperti itu. Jadi untuk Astra International hari ini terkoreksi 0,98% di level 5.075 per saham. Dan kalau misal kita perhatikan ya secara seasonality untuk Astra International di 7 tahun terakhir, memang ya kita tidak bisa 100% berpegang terhadap seasonality, tapi ini juga sebenarnya akan cukup membantu ya guys ya jika kita memahami siklusnya. Jadi Astra International itu punya siklus ketika dia memang di fase turun atau downtrend ya maka harga sahamnya pun akan terus turun ya apalagi terkena sentimen negatif ya seperti kemarin di bulan Mei ya 2024 ya. Lalu ketika Astra International dalam fase uptrend, maka ada peluang Astra International ini bisa lanjut naik lagi. Jika kita melihat probabilitas kenaikan yang cukup menarik itu ada di bulan Oktober guys. Jadi bukan bulan September ya. Di September probabilitas kenaikannya rendah hanya 33% saja, tapi di Astra International di bulan Oktober maksud saya cukup tinggi, 83%. Kenapa di Oktober tinggi? Karena ada pembagian dividen interim. Lalu di bulan November probabilitas kenaikannya rendah ya, hanya 17% saja. Kenapa? Karena setelah pembagian dividen interim biasanya juga akan turun seperti itu. Lalu di bulan Desember biasanya 50-50 guys ya dan mulai naik lagi itu di awal tahun sampai pembagian dividen. Tapi mungkin di tahun 2024 agak sedikit berbeda ya karena Astra International meskipun akan bagi dividen itu masih berada dalam fase downtrend. Apalagi di bulan Mei ya teman-teman bisa lihat. Di bulan Mei penurunannya hingga 16,7%-an ya. Jadi cukup downtrend dan kita bisa melihat Astra International berada dalam fase bullish reversal ya guys ya. Jadi gini guys, asing itu dia itu biasa gocek ya agar dia itu dapat barangnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman jual ketika ada koreksi hari ini guys ya, coba kita perbesar ya. Astra International ini berada dalam fase bullish reversal di mana dia akan naik dari fase downtrendnya menuju ke uptrend ya guys. Jadi akan berubah tren dari downtrend ke uptrend. Ini ditandai dengan breakout guys ya di MA50 dan MA150-nya. Dan ketika teman-teman jual karena hari ini ada koreksi 0,98% ya guys ya. Coba kita tulis ya guys ya, hari ini minus ya koreksi 0,98% guys ya. 0,98% ya hari ini. Nah, ketika teman-teman panikan ya guys ya, ketika teman-teman takut, panik, cemas gitu ya bahwa Astra International bisa turun lagi ya, maka teman-teman kemungkinan besar akan jualan ya guys ya di harga berapapun itu ya, di harga saat ini 5.075 lalu bisa juga di 5.100 ya teman-teman jual gitu ya. Daripada harga sahamnya turun lagi ya udahlah saya jual di harga berapapun ya pada hari ini sekitar 5.075 sampai 5.100-an ya guys ya.
Ketika teman-teman jual, maka yang nampung adalah investor asing atau big fund ya guys ya. Investor besar yang bisa menggerakkan harga saham Astra International. Mereka ingin dapat barang dari kalian. Ya, jadi teman-teman yang sudah ambil di harga bawah ya jangan panikan guys, santai aja ya, chill gitu ya, karena kan sebentar lagi pemangkasan suku bunga. Ya, jadi ketika teman-teman sudah buy on weakness, sudah berhasil beri di harga bawah ya sekitar 4.200 sampai dengan 4.400, 4.500 ya ini masih berada di harga bawah. Ketika teman-teman sudah buy on weakness ya sabar gitu ya. Kita ini waktunya buy and hold. Jadi ketika teman-teman sudah beli saham bagus di harga murah, ini waktunya beli dan juga simpan, buy and hold. Teman-teman harus bersabar sampai nanti harga sahamnya bisa naik tinggi ya guys ya, karena ada potensi, ada peluang bahwa investor asing akan memborong saham-saham big caps. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita melihat adanya kecenderungan investor asing ini menaikkan saham yang belum naik. Contohnya adalah di saham BBRI ya guys ya. Di saham BBRI kan teman-teman lihat ya, itu adalah saham yang paling laggard di big banks ya guys ya, di mana BBNI sudah naik, Bank Mandiri juga sudah uptrend, lalu BBCA juga sudah all time high gitu guys ya, tapi saham BBRI masih laggard. Nah, jadi, kenaikan BBRI hari ini itu dikarenakan penilaian investor asing adalah ketika sahamnya belum naik, valuasinya masih menarik, maka investor asing akan tertarik memborong saham BBRI sehingga hari ini pun naik 3% guys ya. Hari ini naik 3% ya untuk saham BBRI. Nah, jadi untuk Astra International pun sama, ada peluang setelah terjadi gocekan besok bisa saja naik tinggi. Tapi jika Astra International besok lanjut koreksi sampai di sekitar 4.900 atau 5.000-an, teman-teman manfaatkan koreksi tersebut untuk beli lagi, untuk tambah muatan, itu bisa. Kembali lagi disclaimer on, sesuaikan dengan style investasinya masing-masing guys ya. Apakah memang tertarik dengan Astra International atau tidak, seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, memang Astra International meskipun hari ini koreksi 0,97%. Oh sorry guys, ternyata 0,97% guys ya, salah dikit ya, 0,97%. Tapi jika teman-teman buka ya foreign flow hari ini, ternyata money flow-nya sangat bagus, masih oke. Ada inflow asing yang positif 117 miliar ya guys ya di saham Astra International. Ini adalah gocekan guys ya, biar investor retail yang mungkin ya baru pemula, baru coba-coba atau mungkin belum paham gitu ya, biasanya akan lepas barang, dan yang nampung barang ini adalah investor asing ya guys ya. Teman-teman bisa lihat ada big akumulasi hari ini, ada KZ ya, broker KZ, broker YU, broker RX, LGDP ya guys ya. Kalau misalkan kita melihat ya, memang ada investor asing lainnya yang jualan, tapi ya tidak serta-merta semua investor asing ini jualan. Ada juga yang nampung barang, ada juga yang akumulasi, seperti itu. Tapi memang saya tidak 100% mengambil data atau saya ambil analisa dari broker summary ya, karena di broker summary itu biasanya ada tuker-tukeran barang gitu guys ya, ada transfer barang lah ya, seperti itu, ada tuker-tukeran ya. Jadi saya lebih condong melihat dari sisi money flow-nya. Kalau misalkan money flow-nya ini terus positif, maka ada potensi Astra International bisa naik. Nah, teman-teman perhatikan ya, tanggal 13, 14, 15 Agustus sempat terjadi outflow. Ya, sempat terjadi outflow 26M, 55M, dan 6 miliar. Tapi saya tidak goyah guys ya, karena saya melihat di tanggal 5 Agustus ya, dan juga di tanggal 8 Agustus ini pemborongannya besar. Ya, inflow-nya besar, 163 miliar, lalu 107 miliar gitu guys ya. Jadi saya tidak gampang goyah ya kalau misalkan oh iya ada outflow ya, kecuali outflow-nya 200 miliar, 300 miliar baru kita take profit, seperti itu guys. Nah, dan di tanggal 2021 ini juga kita melihat ya, inflow asingnya masih sangat besar, masih sangat jumbo, 126 miliar kemarin dan hari ini 117 miliar. Jadi ya kita masih tetap teguh lah untuk bisa hold saham Astra International ketika kita sudah buy on weakness ya guys ya. Ini pun terjadi di saham BBRI kemarin, meskipun kemarin BBRI itu ditakut-takuti dari sisi foreign flow-nya. Oh iya, ternyata ada YouTuber ya yang suka lihat foreign flow katanya, yang suka lihat money flow. Ya udah kita net sell aja lah biar goyah gitu kan. Net sell 166 miliar, ternyata guys ya, kemarin inflow-nya 681 miliar, sangat besar, dan hari ini juga tambah besar lagi pemborongan asing ya di BBRI 738 miliar. Ya, jadi kemarin juga sempat ada gocekan nih di saham BBRI. Dan kalau misalkan kita lihat ya, memang beberapa hari ini
beberapa minggu ke belakang juga kita lihat ya inflow-nya sebenarnya bagus ya. Kalau misalkan kita akumulasikan net sale 166 miliar ini tidak ada apa-apanya ya jika kita hitung secara full gitu guys ya, sejak tanggal 8 Agustus 2024. Jadi dalam membaca aliran uang ya atau money flow itu pun kita harus paham dulu gitu guys ya. Angka-angka ini apakah ada kecenderungan jualan, apakah ada kecenderungan buang barang, atau malah ini hanya sekedar gocekan aja biar kita jual ke big fund gitu ya. Lalu kita bahas ya beberapa sentimen positif dari Astra International selain dari money flow-nya. Ya, money flow di 2 hari terakhir ini masih sangat bagus. Teman-teman masih bisa hold Astra International, bahkan jika besok ada koreksi lanjutan, teman-teman bisa tambah muatan. Nah, jadi ada sentimen yang positif ya di Astra International, yaitu dari laba bersih Astra Financial yang mengalami kenaikan 8% di semester 1 2024. Jadi Astra Financial membukukan laba bersih 4,1 triliun guys ya pada semester pertama 2024, yaitu kuartal 1 dan juga kuartal 2. Jumlah tersebut meningkat 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,8 triliun. Dan saya pun sebenarnya cukup menarik ya, cukup melihat bahwa Astra ini menarik ya di sektor finance. Karena dari Gias kemarin transaksinya juga tinggi, jadi kepercayaan investor terhadap Astra Financial ini sangat bagus ya. Lalu Astra juga mengeluarkan bank digitalnya yaitu Bank Saku ya guys ya. Dan kita melihat juga Bank Saku ini sudah mulai gencar promosi untuk menggait nasabah baru, dan kita melihat memang perkembangan dari bank digital itu bank digital sangat bagus guys untuk saat ini ya. Pendaftarannya gampang, kita tidak perlu ke bank ya guys ya, dan kita hanya cukup registrasi menggunakan KTP saja, itu sudah cukup ya untuk buka rekening gitu guys ya. Dan kita bisa menabung, kita bisa transaksi, kita bisa gunakan untuk beli segala macam gitu guys ya dengan bank digital tersebut ya. Saya pun memang juga pengguna bank digital, jadi saya punya harapan besar ya bahwa kedepannya Astra Financial ini akan IPO di bursa saham ya. Semoga saja akan ada IPO guys ya dari Astra International ya terkait dengan saham Astra Financialnya. Kan ada Astra ini ya, ada Astra Grapia gitu guys ya, ada Astra Agrolestari, ada Astra Auto Parts gitu ya. Kita sudah percayalah dengan manajemen Astra International. Jadi kalau misalkan Astra Financial nanti IPO ya akan sangat menarik lah guys ya. Dan juga ada info ya terkait IPO dari Bapak Prayogo Pangestu guys ya, bahwa anak usaha dari Tepia juga akan IPO, dan semoga saja bisa cuan beggar lagi seperti itu guys ya. Oke guys, kita sudah membahas guys ya bagaimana gocekan asing terjadi di Astra International dan juga BBRI ya. Sempat kita singgung juga sempat ada net sell ya di tanggal 19, namun di 2 hari ini ya kita lihat asingnya borong kembali saham BBRI. Jadi tetap hold saham-saham bagus di harga murah teman-teman ya, yang sudah beli saham bagus di harga murah silahkan di hold, dan jangan sampai teman-teman tergoda beli saham bagus di harga pucuk ya, karena hati-hati teman-teman bisa floating loss seperti itu. Oke guys, menurut teman-teman saham apa nih yang menarik untuk kita bahas? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.